Asal-usul Telaga Warna. Pada zaman dahulu kala, hiduplah raja dan ratu yang menginginkan seorang keturunan. Pada zaman dahulu kala di wilayah Sukabumi, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tangguhan. Kerajaan Kuta Tangguhan ini dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya, Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta hamparan tanahnya nan subur, membuat rakyat Kuta Tangguhan hidupnya makmur. Sayangnya semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Setiap hari tanpa berputus asa Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Bahkan, agar keinginannya segera terkabul, Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamana pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis dewasa. Ia sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Setelah menunggu selama 9 bulan lamanya, akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang menawan. Raja Suwartalaya memberi nama bayi tersebut Gilang Rukmini. Rakyat yang mendengar kelahiran sang ratu kembali datang ke istana membawa hadiah. Mereka sangat bergembira atas kelahiran putri raja, sehingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya di kerajaan Kuta Tangguhan ini tumbuh menjadi gadis dewasa yang menawan. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti dituruti. Namun, rasa sayang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tangguhan sangat memanjakan Gilang Rukmini. Putri raja itu pasti akan marah-marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan Gilang Rukmini tak segan berbicara kasar. Namun baik raja dan ratu maupun rakyatnya tetap menyayangi Gilang Rukmini. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah yang istimewa. "Papa, untuk ulang tahunku nanti, aku meminta hadiah yang istimewa," ucap Gilang Rukmini. "Apa ada yang kau minta wahai putriku?" tanya Raja Suwartalaya. "Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian," jawabnya. "Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu, namun seluruh rakyat Kuta Tangguhan juga sangat menyayangimu," ucap sang raja. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tangguhan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untuk Putri Gilang Rukmini. Namun sayangnya Putri Gilang Rukmini menolak hadiah tersebut dengan kasar. "Kalung emas ini jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya," kata Putri Gilang Rukmini sambil membanting kalung emas itu ke lantai istana. Setelah Putri Gilang Rukmini datang, Raja Suwartalaya segera menyambutnya. Pakaian yang dikenakan sang putri sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian. "Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu, namun seluruh rakyat Kuta Tangguhan juga sangat menyayangimu," ucap sang raja. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tangguhan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untuk Putri Gilang Rukmini. Namun sayangnya Putri Gilang Rukmini menolak hadiah tersebut dengan kasar. "Kalung emas ini jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya," kata Putri Gilang Rukmini sambil membanting kalung emas itu ke lantai istana. Mendengar permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia kemudian mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah kedua orang tuanya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putri semata wayangnya. Beliau kemudian menemui kamasan istana. Kemasan sendiri merupakan istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Dia kemudian mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah kedua orang tuanya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah
yang indah untuk putri sematawayangnya. Beliau kemudian menemui kamasan istana. Kemasan sendiri merupakan istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku, kata Raja Suwartalaya. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku, kata Raja Suwartalaya. Baik Yang Mulia, perintah paduka siap hamba laksanakan, kata ahli emas istana. Orang tua dan seluruh rakyat Kuta Tangguhan merayakan ulang tahun Putri Gilang Rukmini di istana. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini pun tiba. Merakyat Kuta Tangguhan bersama Raja dan Ratu berkumpul di Bailairung istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Setelah Putri Gilang Rukmini datang, Raja Suwartalaya segera menyambutnya. Pakaian yang dikenakan sang putri sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian. Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu, namun seluruh rakyat Kuta Tangguhan juga sangat menyayangimu, ucap sang raja. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tangguhan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untuk Putri Gilang Rukmini. Namun sayang Putri Gilang Rukmini menolak hadiah tersebut dengan kasar. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putri sematawayangnya. Beliau kemudian menemui kamasan istana. Kemasan sendiri merupakan istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku, kata Raja Suwartalaya. Baik Yang Mulia, perintah paduka siap hamba laksanakan, kata ahli emas istana. Orang tua dan seluruh rakyat Kuta Tangguhan merayakan ulang tahun Putri Gilang Rukmini di istana. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini pun tiba. Merakyat Kuta Tangguhan bersama Raja dan Ratu berkumpul di Bailairung istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Tangisan Ratu dan rakyat Kuta Tangguhan membuat seluruh kerajaan tenggelam oleh banjir air mata. Kalung emas berlian itu pun hancur berantakan di lantai seluruh Balairung istana. Seketika suasana yang gembira menjadi hening. Ratu Purbamana yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya menjadi sangat sedih dan langsung menangis. Bukan hanya Ratu Purbamana yang menangis, namun seluruh rakyat Kuta Tangguhan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan tiada henti rakyat Kuta Tangguhan itu pun buat istana banjir oleh air mata. Istana Kuta Tangguhan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat Kuta Tangguhan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan Kuta Tangguhan yang tenggelam oleh banjir air mata itu menjadi asal-usul sebuah telaga. Telaga tersebut sangat indah dan berwarna-warni, terutama jika hari sedang cerah. Warna indah itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna.